Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rivaldi Hidayat dari jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Syekh Yusuf. Nah, Anda tahu ini? Mari kita bahas. Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang berlangsung di mana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti radio, televisi, terus surat kabar, dan sebagainya lah, masih banyak lagi. Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Sebab awalnya perkembangan komunikasi massa berasal dari pengembangan kata media of same community, media komunikasi massa. Nah, ternyata film yang sering kita tonton itu ternyata adalah media komunikasi massa. Nah, pengen tahu kelanjutannya? Kita bahas. Film juga dianggap sebagai media komunikasi yang ampuh terhadap massa yang menjadi sasarannya. Karena sifatnya yang audio, visual, film mempunyai bercerita banyak dalam waktu singkat. Ketika menonton film, penonton seakan-akan dapat menembus ruangan dan waktu, yang dapat menceritakan kehidupan dan bahkan dapat mempengaruhi audiens. Pada dasarnya, film dapat dikelompokkan ke dalam dua pembagian dasar, yaitu kategori film cerita dan kategori film non-cerita. Pendapat lain menggolongkan menjadi film fiksi dan non-fiksi. Film cerita adalah film yang diproduksi berdasarkan cerita yang dikarang dan dimainkan oleh aktor dan artis. Pada umumnya, film cerita bersifat komersial. Artinya, dipertunjukkan di bioskop ya dengan harga karcis tertentu atau diputar di televisi dengan dukungan sponsor iklan tertentu, ya kan. Dan kayak kalau zaman-zaman dulu tuh kayak ada layar tancap setiap malam, pasti anak-anak tahun 90-an pasti tahu deh. Termasuk bawah. Oke, lanjut. Film non-cerita adalah film yang mengambil kenyataan sebagai subjeknya, yaitu merekam kenyataan daripada fiksi tentang kenyataan. Nah, film merupakan bisa berubah gambaran atas realitas sosial yang terjadi sehari-hari. Pembuatan film harus melalui sentuhan-sentuhan unsur-unsur seni sehingga bisa menjadi sebuah film yang memiliki pesan moral kepada masyarakat. Oleh karena itu, adanya film maka bisa merupakan deskripsi akan budaya masyarakat. Budaya-budaya pada sebuah masyarakat akan tercerminkan ke dalam sebuah film melalui sentuhan-sentuhan seninya. Nah, film yang bagaimana yang berkualitas dan bermutu. Sebenarnya hal itu memang banyak terlalu sukar untuk diutarakan, tetapi tidak terlalu sukar untuk dirasakan. Nah, bermutu atau berkualitasnya sebuah film sebenarnya tergantung dari penilaian yang bersifat subjektif. Semua itu kembali kepada selera masing-masing orang. Nah, ini dia contoh-contoh film yang telah diciptakan sebagai salah satu media komunikasi massa. Tara! Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ikan hiu berlayang-layang, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!